Cedea, ikan olahan bermutu. Menjelang subuh saya sudah sampai di istana, saya sholat subuh, baru saya ikut jalan subuhnya Gus Dur. Kalau sudah jalan, pasti Gus Dur membaca syair-syair Abu Nawas. Ilahi ilastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga Firdausmu. Itu kan terjemahan, tapi Gus Dur kan menjelaskan. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Jadi sisi-sisi lain Gus Dur mungkin tidak banyak orang mengetahui bahwa kalau sambil jalan pagi itu ya Gus Dur membaca syair-syair, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan, sehingga orang yang mengikuti jalan subuhnya Gus Dur sesungguhnya ya sambil ngaji gitu. Hal-hal yang mungkin tidak mudah kita cari bapak bangsa seperti Gus Dur. Nah, ada nggak Bu pernah sekali atau dua kali nasihat-nasihat politiknya yang kira-kira masih cocok untuk situasi politik sekarang ini, Bu? Kalau Gus Dur selalu pesannya sederhana kok. Pesan itu kuat sekali bagi saya. Halo Vivanian, kalian nonton di interview. Teman bincang-bincang saya kali ini adalah seorang perempuan hebat. Karir politiknya cemerlang sejak muda. Dia salah satu kader kesayangan Gus Dur. 2 kali menjadi menteri dan sekarang menjadi gubernur. Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan berbincang-bincang dengan saya dalam program di interview Bu. Saya ketemu Ibu dan wawancara Ibu terakhir itu tahun 2015 Bu. Ya, dalam sekali waktu itu Ibu masih menjadi Menteri Sosial waktu itu. Waktu itu Ibu cerita macam-macam tentang aktivitas Ibu. Di antaranya Ibu masih suka naik gunung. Sampai sekarang masih rutin, Bu? Kalau naik nanjak betul enggak, tapi kira-kira 2 minggu yang lalu saya masih setengah-setengah setengah-setengah hiking. Karena kemana, saya menjajal di dekat Bromo, di pelataran situ. Ya, indah sih. Semua lini dan semua sisi-sisi gunung yang kita miliki itu semua eksotik, semua indah, semua menarik. Yang paling menantang yang mana Bu? Ketika ke Semeru ya. Semeru. Ketika Semeru kan saya ini dulu kan dari SMP kelas 2, tiap 6 bulan naik gunung. Jadi memulainya kan dari Gunung Batok, Gunung Klotok, lalu kita ke Bromo. Tapi Bromonya nggak kayak sekarang. Sekarang mah semuanya bisa. Ranupane itu bahkan di situ sudah ada penginapan. Kalau dulu kan kita mesti jalan gitu ya. Lalu Arjuno, Kelut, ya semua lah. Baru kemudian ke Semeru tidak langsung Mahameru, ke Ranupane, baru kemudian ke Ranu Kumbolo. Semua by proses, dan rasanya kita sangat menikmati saat itu. Sekarang lumayan agak bersedih gitu. Kenapa Bu? Saya ke Ranupane, danaunya jauh dari yang dulu saya pernah menikmati. Udah banyak sekali endapan dan saya sudah menyampaikan ke Pak Bupati Lumajang. Insya Allah akan dilakukan pengerukan sesuai dengan anggaran yang ada. Ada bangunan-bangunan yang berdekatan dengan danau yang menurut saya syuknya tidak di situ gitu. Jadi banyak hal yang mudah-mudahan kita berbenah, bisa menjaga daya dukung alam, menjaga keindahan yang pernah Allah anugerahkan di bumi Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Dan hari ini kalau lagi musim dingin di Australia, kita masih menemukan kayak butiran salju gitu ya di daun-daun, dedaunan di Ranupane masih kita temukan itu. Jadi betapa indahnya saat
Danau Ranupani masih utuh gitu ya. Ya. Dan sekarang ada proses untuk melakukan proses pengerukan di Danau Ranupani. Katanya pernah suatu kali naik gunung ketemu harimau, Bu. Ya. Itu beneran, Bu? Saya banyak juga yang mempertanyakan kebenaran cerita saya. Saya ini kan naik gunung asli gitu ya, enggak pakai portal gitu ya. Kita berproses seperti pendaki gunung kampung lah gitu, tapi tetepan kita punya navigator gitu. Dan kita bawa kompas masing-masing dan seterusnya. Jadi itu tahun 82 lah. Tahun 82. Saya masih bersyukurlah bertemu dengan harimau dan anak-anaknya. Bersyukur ya, Bu ya. Mahal loh bisa bertemu itu. Saya paling suka potong kompas. Jadi kan kalau potong kompas itu orang naik supaya lebih cepat. Nggak taunya ada gundukan di dalam itu pas ada harimau bersama anaknya. Pasti kita sudah diajarkan kalau ketemu hewan-hewan tertentu apa yang harus kita lakukan. Jadi ya kita mesti berjalan mundur dan jangan berisik. Format-format seperti itu sudah diajarkan dari awal memang. Nah, katanya sekarang sudah tidak ada lagi harimau Semeru. Ya, itu salah satu hal yang memang menjadi bagian kekayaan-kekayaan yang hilang ya dari hewan-hewan atau binatang-binatang buas atau saya ini pecinta anggrek sampai sekarang. Dulu itu tidak ada satupun perjalanan saya yang saya turun gunung bawa anggrek itu nggak ada cerita itu. Atau tempat persemaian anggrek itu. Tidak ada sama sekali saya tega gitu ambil meskipun itu kayak kayu yang dimana anggrek ditempelkan gitu. Sekarang sudah tidak ditemukan. Sekarang orang lagi ngambil sembarangan itu. gitu. Tapi kalau sekarang kan secara teknologi orang sudah bisa budidaya anggrek. Tapi dulu indahnya anggrek kalau di tengah hutan kan berbeda dengan anggrek budidaya. Jadi ya kita tetap bisa menikmati anggrek dengan budidaya dan teknologi laboratorium yang sudah sangat canggih. Tetapi bahwa indahnya anggrek yang saya temukan di hutan-hutan itu pasti sesuatu yang sangat memorable bagi saya dan siapapun pendaki gunung. Sebagai pendaki gunung, ada nggak, Bu, filosofi mendaki gunung yang Ibu terapkan dalam dunia politik? Apakah dunia politik lebih seru daripada mendaki gunung, daripada ke hutan, Bu? Orang mendaki gunung itu pasti dengan tingkat semangat yang tinggi, karena ada puncak yang ingin dicapai, gitu. Mungkin di antara terjalnya gunung yang harus kita daki, kita harus sejenak berhenti, kemudian kita mengumpulkan energi dan kadang saya jadi tim penyapu gitu. Tim penyapu itu artinya saya paling belakang. Kalau ada teman yang kebetulan harus ditandu, harus ditolong, maka saya harus menginap di jalan. Itu saya lakukan. Jadi kita juga berbagi tugas. Ada kawan saya yang pintar sekali, dia ngambil tugas itu bawa makanan, jadi makanan itu habis dia sudah selesai bebannya gitu. Kan masing-masing ada pembagian tugas yang menurut saya itu tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pendaki gunung. Jadi kembali saya ingin menyampaikan jangan kita membayangkan orang mendaki gunung zaman sekarang yang ada portal-portal yang membantu gitu. Ini kan porter. Jadi porter yang membantu itu jangan dibayangkan seperti sekarang ini. Jadi kalau dulu kan ada kemandirian yang luar biasa, ada tantangan yang luar biasa. Tapi kita juga dikasih tahu kalau ada suara mendesis, hati-hati, jangan-jangan itu ular besar. Karena kalau ular besar itu kan dia tidak jalan begini, dia melingkar, melompat, melingkar, melompat gitu.
Kemudian ada lagi suara mendesis kalau menjelang subuh, jangan-jangan itu harimau gitu. Jadi kita sudah diberi warning-warning seperti itu, dan kita harus masing-masing bisa menjadi navigator bagi diri kita dan tim kita. Dan seterusnya sih menurut saya indahnya itu nggak hilang gitu dari memori kita. Baik Bu, saya nanti ada pengen cerita dari Ibu tentang pengalaman Ibu mendampingi Gus Dur. Tapi nanti ya Bu, ini seru. Kalau cerita soal Gus Dur itu nggak ada habisnya Bu. Tapi nanti Bu, sekarang saya mau ngobrol tentang program dan kinerja Ibu sebagai Gubernur Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas rata-rata nasional. Kok bisa Bu? Ini sebetulnya data BPS baru saja, baru 3 hari yang lalu. Karena ini data per semester 1. Per semester 1 2022 year on year dari semester 1 2021. Alhamdulillah pertumbuhan year on year ini 69,2%. Kalau nasional 35,5%. Ada proses yang terus bertumbuh dari semangat yang luar biasa dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur, seluruh. Sering bersapa dengan para pengusaha penting, sering bersapa dengan petani penting, sering bersapa dengan peternak penting, sering bersapa dengan pelaku UMKM sangat penting. Menyiapkan format-format akses bagi pelaku UMKM di Jawa Timur sangat penting, karena PDRB Jawa Timur itu 57,81% disupport oleh UMKM. Maka berbagai platform yang sudah membantu melakukan pendampingan dan kemudian membantu market access itu juga sangat berharga bagi penguatan jejaring UMKM yang ada di Jawa Timur. Satu hal yang mungkin tidak banyak dilakukan provinsi lain adalah bahwa surplus perdagangan di Jawa Timur itu sangat besar disupport oleh perdagangan antar provinsi dan antar pulau. Maka setiap bulan kita melakukan misi dagang ke berbagai provinsi. Kadang atau sebagian besar saya, tapi kalau saya tidak bisa datang, Pak Wagub datang gitu. Kita memastikan bahwa kalau misi dagang jangan sampai gubernur atau wagub tidak datang. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya selalu sampaikan, kita itu kasih modal juga tidak, karena mereka sudah bisa akses sendiri. Paling kalau usaha kecil, usaha mikro ada support subsidi bunga dari insentif untuk bank UMKM misalnya, itu ada insentifnya itu dari APBD tentu. Dari APBD dikasih insentif supaya interestnya bisa 3% per tahun. Jadi itu interest yang 3% karena ada insentif dari APBD provinsi. Itu diikuti oleh kabupaten kota. Ada yang kabupaten kota bisa memberikan insentif sehingga interestnya 1% per tahun. Itu bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil relatif bisa memberikan support pada mereka. Perdagangan antar pulau, antar provinsi yang kita lakukan tiap bulan itu juga diikuti oleh pelaku-pelaku UMKM dan juga usaha-usaha besar. Karena banyak di antara mereka yang memang sudah terkonfirmasi ada provinsi yang dimana kita justru pada posisi surplusnya di provinsi mitra dagang gitu. Jadi kita minus. Itu misalnya dengan Kalsel dan Kaltim. Karena banyak sekali perusahaan di Jawa Timur yang membeli batu bara dari sana. Tetapi bahwa untuk logistik sebagian besar 16 provinsi lah di Indonesia Timur itu dari Jawa Timur sebagian besar. Ini bagian penting yang harus kita jaga, kita kawal betapa bahwa komunikasi di antara trader and buyer itu harus kita jaga. Ada daerah-daerah di mana kita tidak terlalu signifikan perdagangan kita. Itu daerah-daerah di wilayah Sumatera misalnya. Tapi ketika kemudian kita melihat satu provinsi, oh dulu
selama setahun tercatat perdagangan sekian. Itu selama 8 jam kita bisa 3 kali lipat dari yang setahun perdagangan itu. Kan sebelum kita melakukan misi dagang biasanya dari kedua provinsi itu cocokan dulu produk-produk barang-barang apa yang paling diminati oleh antar dua provinsi, sehingga pada saat misi dagang kita akan membawa produsen-produsen atau produk-produk yang memang sesuai dengan tim pendahulu itu produk yang paling diminati. Dari kedua provinsi melakukan hal yang sama. Nah, inilah yang surplus perdagangan Provinsi Jawa Timur cukup signifikan tuh dari perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Kemarin sekian lama 1,5 tahun kan sempat lesu ya Bu ya perekonomiannya Bu ya. Terus gimana Jawa Timur sampai kemudian titik tolak kemudian langsung melesat gitu lah Bu? Begini, kita bersyukur kembali bahwa kalau pertumbuhan ekonomi nasional year on year pada semester 1 ini kan 5,44, Jawa Timur 5,74. Kembali saya ingin menyampaikan bahwa hal yang paling signifikan adalah perasaan, semangat dan soliditas di antara seluruh elemen yang ada di Provinsi Jawa Timur. Saya rasa Forkopimda sangat solid di antara pemerintah provinsi, kemudian DPRD, juga Pangdam, Kapolda, Kajati. Saya rasa kita membangun soliditas yang luar biasa dengan Pak Pangko Armada 2, Pangdiviv 2 Kostrat, kita sangat solid. Ini akan menjadi penguat di seluruh kabupaten kota. Akhirnya Bupati Wali Kota bersama Dandim Kapolres ini terjaga soliditas yang sangat baik. Inilah yang menjadikan salah satu alasan kenapa investasi di Jawa Timur cukup signifikan. Tadi saya menyampaikan year on year bahwa investasi ini yang dirilis oleh BKPM itu pertumbuhannya kita 69,2%, kemudian nasional 35,5%. Ini bagian dari kebersamaan, kekuatan dan semangat yang luar biasa. Menurut saya pentahelix approach itu bagian yang insya Allah selalu dijaga oleh kawan-kawan. Bagaimana perguruan tinggi berperan serta, private sector berperan serta, media menyatu, masyarakat menyatu, dan ini diikuti oleh kita melakukan program Gowes Pen. Itu Gowes Pen itu Gowes untuk proses bagaimana kita bisa melakukan penguatan dari proses ekonomi yang harus kita bangun bersama. Nah, ini dilakukan oleh seluruh hampir semua instansi vertikal. Jadi kita Gowes pemulihan ekonomi nasional, kita sebut memang begitu. Gowes pemulihan ekonomi nasional itu biasanya kita 3-4 kilo kita berhenti di pasar, 3-4 kilo kita berhenti di produk UMKM mana, 3-4 kilo kita ada di tempat wisata, 3-4 kilo kalau waktu itu di mana Blitar ya kita ke makam Bung Karno, setelah itu kita ke wisata Blimbing misalnya. Tapi endingnya kita di pendopo, dan di pendopo itu Kanwil BPN bagi sertifikat, kemudian BPJS Ketenagakerjaan bagi premi, dan misalnya bank-bank Himbara itu berbagi kur, Bank Jatim, Bank UMKM juga membagi kur dan seterusnya. Jadi program itu memang disiapkan di satu titik setelah Gowes itu. Kalau dinas perkebunan mereka biasanya berbagi bibit gitu, bibit yang banyak dibagi itu kopi dan kakao. Nanti yang dinas kehutanan juga berbagi sesuai dengan kedinasannya, KKP juga begitu. Itulah yang kita sebut Gowes pemulihan ekonomi nasional, dan itu tiap Sabtu Minggu kita jalan. Kenapa itu harus kita lakukan? Kita ingin bangun semangat kebangkitan dari seluruh kelesuan yang mereka masih rasakan. Jadi mereka yang merasakan betapa dampak dari badai COVID itu menerjang banyak lini. Nah, itu yang harus bersama-sama kita bangun kebangkitan semangat semuanya.
Biasanya pada saat nggawe SPEN itu kepala perwakilan BI ikut, OJK ikut, pokoknya menyatu deh. Kita bersama-sama ingin membangun semangat bangkitnya pemulihan ekonomi nasional bersama-sama. Nah, ini saya rasa social capital yang dimiliki oleh Jawa Timur memang luar biasa. Ya. Tahun lalu juga Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang menyatakan PPKM level 1, Bu. Saya bertanya-tanya, kenapa Jawa Timur, provinsi paling timur di Jawa, kenapa bukan Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu? Kan kita kuncinya nggak apa, tahu. Bu? Kuncinya apa, Bu? Itu yang indikator-indikator itu kan yang bikin ada Kemendagri, ada Kemenkes. Jadi ya taunya ini jadi fatality rate-nya sekian gitu. Ya indikator-indikator itu WHO yang bikin. Lalu bagaimana skornya itu ya antara Kemenkes dan Kemendagri. Kita mas sebetulnya pokoknya kerja keras dan membangun sinergi. Jadi rapat-rapat koordinasi itu Pangdam, Kapolda, Kajati itu nggak pernah absen tuh. Sehingga di bawah Bupati, Wali Kota, Dandim, Kapolres, Kajari juga nggak absen. Jadi itu sampai ke bawah Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah, Desa itu juga menyatu. Sinergi saya rasa menjadi kunci, kolaborasi menjadi kunci, kerja bareng lah ya. Kalau menurut pengamatan Ibu, daerah mana yang paling disiplin, gampang diatur dan yang susah diatur? Bukan gitu, tapi selalu tertinggi kalau dalam capaian vaksinasi itu Kota Mojokerto. Sekarang pun booster itu juga Kota Mojokerto. Selalu dia juara deh. Tapi nggak bisa dibandingkan antara Kota Mojokerto dengan Kota Surabaya. Surabaya juga tinggi, cuma kan dengan penduduk yang jauh lebih besar, dengan prosentase capaian selisih presentatif. Kalau jumlah pasti jauh lebih besar Surabaya. Tapi secara presentatif karena memang Kota Mojokerto jumlah penduduknya lebih kecil, jadi secara presentatif dia selalu lebih tinggi. Dan standar pemerintah selalu presentatif. Sekian minimal sekian persen, sekian minimal persen. Nah, itu pun ya karena semangat dari wali kota dan masyarakatnya luar biasa di Kota Mojokerto. Kalau yang paling susah mana, Bu, daerahnya, Bu? Yang paling susah diatur? Saya tidak bilang susah diatur, tetapi bahwa pemahaman terhadap vaksin mungkin masih harus terus disosialisasikan. Itu beberapa kabupaten di Madura. Harus terus disampaikan. Apa kesulitannya, Bu, di sana, pemahamannya? Ya, meyakinkan bahwa ini penting untuk menjaga kesehatan, supaya mereka tidak terpapar gitu. Tentang ini, Bu, tentang wabah PMK yang sampai sekarang belum beres lah. Kalau PMK sih, kalau capaian vaksinasi mungkin Jawa Timur bisa 5 kali lipat dari provinsi kedua capaian vaksinasinya. Saya masih terus berjalan, udah pada revaksinasi sekarang. Revaksinasi itu berarti sudah vaksin kedua. Untuk hewan ternak tertentu di daerah tertentu sudah, kemarin itu saya di Jember, itu sudah 60% ya, mereka masuk pada revaksinasi atau vaksin untuk dosis kedua. Memang awalnya saya merasa agak telat suplai vaksinnya. Jadi kalau vaksinnya waktu itu bisa lebih cepat, ya mestinya bisa lebih banyak yang diselamatkan. Sekarang sih relatif vaksin sudah tersuplai, meskipun kita masih harus mendapatkan support lebih banyak lagi sesuai dengan waktu ya. Jadi sekarang yang belum ya vaksin pertama, yang sudah berarti harus masuk vaksin kedua. 6 bulan berikutnya baru vaksin ketiga. Itu sih untuk menurut PMK. Laporan kemarin dari Satgas, Jawa Timur masih tertinggi, Bu, jumlah hewan yang terjangkit PMK 170.000 tapi sekian. juga harus dilihat dari ikhtiar itu sudah 6.200 lebih, 623.000 lebih yang sudah divaksin. Jadi lihat beban tugasnya juga. Kalau yang lain
nomor 2 baru 100 lebih, kita udah 600 lebih gitu. Jadi kita sudah bekerja ekstra keras sebetulnya dibanding dengan kebutuhan percepatannya. Jadi kalau waktu itu bisa lebih cepat, saya rasa bisa lebih mitigasi lebih komprehensif. Saya melakukan rapat koordinasi itu tanggal 4 Syawal, itu tanggal 5 bulan Mei. Banyak sekali tim dari Kementan yang juga kita undang dan mereka hadir secara virtual. Itu kita sudah rapat bersama perwakilan Kodam, perwakilan Polda, Pusvetma, kita udah rapat. Juga dari pusat veteriner yang di Sragen, tanggal 4 Syawal, Lebaran tuh kita udah rapat. Tapi kalau nggak ada obat, nggak ada vaksin, mau diapa? Populasi sapi di Jawa Timur itu memang tertinggi ya. 4,8 juta ekor sapinya. Jadi memang kita butuh vaksin cepat dan banyak gitu. Karena sekarang ini dari Polda, dari Kodam, mereka juga sudah membantu tim vaksinator untuk PMK. Jadi makin banyak vaksin memang makin bagus. Baik Bu, satu tema yang lain Bu. Ibu waktu pertama kali menjadi Gubernur Jawa Timur menggaungkan gagasan membangun Islamic Science Park. Ini menurut saya bagus, ini gagasan brilian. Tapi sampai sekarang sepertinya belum ada. Itu kan ada di Perpres 80 tahun 2019. Lahannya waktu itu adalah milik BPWS. Nah, kita berharap bahwa lahan itu akan segera diserah terimakan ke Pemprov. Kita sudah mengkoordinasikan, tetapi lahan itu belum diserah terimakan. Jadi ini kan kalau masuk dalam Perpres 80 2019, ini proyek ini sudah mendapat persetujuan Presiden. Nah, lahannya di mana waktu itu juga sudah selesai pemetaannya, desain besarnya juga sudah, sampai kita membuat semacam video penggunaan peruntukan lahan untuk apa saja sudah. Tapi kalau kemudian dari lahan BPWS belum diserah terimakan, ya belum bisa start, karena memang sudah dibahas bahwa nanti akan berada di kaki Suramadu wilayah Bangkalan. Kaki Suramadu wilayah Bangkalan, dan itu akan menggunakan lahan BPWS. Kita butuhnya 101 hektar. Mungkin BPWS punya 79, jadi ada sisa-sisa. Saya rasa kalau itu diserahkan, maka sisa-sisa di antara tengah-tengahnya itu kita bisa lakukan proses untuk penyelesaian melalui APBD, mungkin kalau kecil-kecil gitu ya. Gitu sih sebetulnya. Itu inspirasinya dari mana Bu, membangun Islamic Science Park itu Bu? Saya aja kepingin bahwa Indonesia ini umat Islamnya terbesar di dunia. Dari umat Islam terbesar di dunia, saya rasa kontribusi keilmuan ulama-ulama Indonesia itu luar biasa. Dari kontribusi keilmuan ulama-ulama Indonesia, pada dasarnya kitab-kitab mereka itu banyak digunakan di berbagai belahan negara di dunia. Nah, selain itu ada pertemuan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Dari pertemuan-pertemuan OKI, bayangan saya kalau kita punya sentra untuk kajian Islam yang sangat representatif, maka pertemuan-pertemuan OKI itu bisa kita tarik ke Indonesia. Dan kalau di Indonesia, maka di Jawa Timur, karena memang pesantrennya banyak, ulama-ulamanya banyak, kitab-kitab yang pernah diterbitkan oleh ulama-ulama Jawa Timur juga banyak. Dan lebih dari itu, epicentrum Islam dunia, saya rasa hari-hari ini sebetulnya bisa kita tarik dari Indonesia, dan itu salah satu resonansinya dari Jawa Timur. Dan lebih penting lagi bagi dunia adalah yang kita ingin promote adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam penuh kasih, Islam penuh damai. Itu potensinya sangat besar kalau Islamic Science Park itu di Indonesia dan itu di Jawa Timur. Waktu itu saya pernah membawa konsep ini
ke Pak Presiden Jokowi, dan beliau waktu itu menyampaikan, Mbak Hof kalau gitu ditambahi Indonesia, jadi Indonesian Islamic Science Park gitu. Yeah. Secara konsep saya kebetulan disupport oleh kawan yang sudah pernah keliling ke seluruh museum-museum terbaik dunia. Dan kita menyiapkan konsep itu dengan diskusi cukup panjang gitu. Yeah. Jadi sekarang sebetulnya kita menunggu lahannya BPWS untuk bisa segera dihibahkan atau format apa, sehingga kita ketika katakanlah mau groundbreaking gitu, kita mau bikin apa di situ ya sah karena lahannya sah gitulah. Kalau sekarang kita mau groundbreaking di lahan siapa, kepemilikan siapa. Jadi karena ini ada di Perpres 80 2019, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kami bisa mendapatkan konfirmasi tentang lahan BPWS yang lembaganya sudah dibubarkan. Lembaganya sudah dibubarkan BPWS ini. Nah, berbicara tentang Islam, Bu, kajian Islam. Ibu sebagai orang yang dekat dengan Gus Dur waktu itu, ada nggak, Bu, ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran Gus Dur yang masih relevan sampai sekarang, Bu? Bukan melihat masih situasi. Ya, karena saya sih merasa hampir semua pikiran-pikiran Gus Dur itu hidup gitu. Yeah. Jadi ya, tapi kan ada orang yang pada posisi like and dislike. Jadi kalau orang pada posisi yang memang anti Gus Dur, ya pikiran apapun kemudian dinegasikan. Pada posisi Gus Durian tentu pikiran Gus Dur menjadi begitu indah, begitu dalam, dan begitu luas gitu. Nah sekarang bagaimana melihat Gus Dur tidak sekedar sebagai tokoh NU, tapi Gus Dur sebagai bapak bangsa yang berusaha memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas, yang selalu membangun egalitarianisme di antara warga bangsa. Format-format ini memang Gus Dur begitu kuat merepresentasikan posisi sebagai bapak bangsa yang kira-kira pikiran-pikiran dan gerakan-gerakan yang dilakukan Gus Dur itu bisa menjadi penguat persatuan bagi seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu pernah cerita jadi tukang kupas jagungnya Gus Dur, Bu, dan pernah mendapat wasiat. Nah, wasiatnya ini apa aja, Bu? Enggak lah kalau wasiat apa. Tapi bahwa saya sering di banyak forum, di banyak kegiatan gitu, saya datang lebih awal. Biasa Gus Dur kan ada dahar kedelai edamame itu. Ya sudah, saya bagian ngupas, kemudian ada jagung rebus juga saya bagian ngupas, dan suka juga duku. Kalau ada cake yang Gus Dur suka itu kue-kue yang kira-kira tidak manis. Beliau ada kue yang sangat khusus yang beliau suka, jadi saya hafal lah makanan yang aman dan sehat bagi Gus Dur. Jadi kalau makanan yang disuka banyak, tapi saya harus ikut menjaga ada menu-menu yang memang sehat dan aman bagi Gus Dur. Karena saat Gus Dur menjadi presiden, saya rasa mungkin saya satu-satunya yang relatif hampir tiap hari menemani jalan subuhnya Gus Dur. Bisa ditanya itu. Jadi kalau menjelang subuh saya sudah sampai di istana, saya sholat subuh, baru saya ikut jalan subuhnya Gus Dur. Kalau sudah jalan, pasti Gus Dur membaca syair-syair Abu Nawas, dan itu beliau bilang masih ada 2000-an syair Abu Nawas yang beliau hafal. Yang banyak disenandungkan masyarakat itu paling ya 4 pol-pol 8 bait. Yang banyak itu 4 bait. 8 bait pun tidak banyak. Tapi Gus Dur masih hafal 2000 bait, dan itu suka dibaca, disenandungkan, diterjemahkan. Kemudian
dijelaskan. Nah, yang susah itu kan penjelasannya. Jadi kalau misalnya Gus Dur mengawali Ilahi ilastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga Firdausmu. Itu kan terjemahan, tapi Gus Dur kan menjelaskan. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, tapi aku juga tidak akan kuat jika engkau masukkan ke dalam neraka jahimmu. Itu tiap hari itu besok berlanjut. Jadi kalau misalnya kita masuk, misalnya bait berikutnya, Lunubi mithlu a'dadir rimali. Ya Allah, dosa-dosaku seperti tumpukan pasir. Itu kan sesuatu yang ya Gus Dur membaca, menyenandungkan, memaknai dan menjelaskan. Maka dulu ada beberapa kawan yang kemudian bilang, Gus Dur, saya ini orang sekuler, tapi kalau sering ikut jalan pagi begini, saya bisa jadi ideolog. Jadi sisi-sisi lain Gus Dur mungkin tidak banyak orang mengetahui bahwa kalau sambil jalan pagi itu ya Gus Dur membaca syair-syair, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan, sehingga orang yang mengikuti jalan subuhnya Gus Dur sesungguhnya ya sambil ngaji gitu. Hal-hal yang mungkin tidak mudah kita cari Bapak bangsa seperti Gus Dur. Nah, ada nggak Bu pernah sekali atau dua kali nasihat-nasihat politiknya yang kira-kira masih cocok untuk situasi politik sekarang ini, Bu? Enggak sih, kalau Gus Dur selalu pesannya sederhana kok. Gimana, Be yourself and do the best. Be yourself and do the best. Jadi pesan itu kuat sekali bagi saya. Be yourself and do the best. Itu biasa beliau untuk mengingatkan kita bahwa supaya kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi, karena nggak ada orang sempurna, maka lakukan dari energi yang kita punya, berikan yang terbaik untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih Bu Afifah sudah berbincang-bincang dengan saya. Sekian Vivanian, obrolan saya dengan Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Tonton di interview episode selanjutnya. Sampai jumpa.